Oke, selamat pagi semuanya. Saya pikir tadinya Persib kok jam 7 udah dirayain, ternyata dengan begitu kemacetannya lebih terpusat ya. Saya bertuh, oke, bagus. Kalau tahun lalu, waduh, mobil saya sampai saya tinggal di jalan tol, gara-gara nggak bisa gerak sama sekali karena semua orang jalan waktu Persibnya datang baru kebongkar semuanya, orang kebawa ngikutin Persib. Nah dari sekarang dari jam 7 Persib udah kumpul di Gedung Sate. Oke. Saudara, selamat ulang tahun buat Lasem ya. Selamat ulang tahun buat Cimeme juga. Saya mesti jelasin sama saudara bahwa kebetulan Lasem tanggal ulang tahunnya mepet sama Cimeme punya ulang tahun. Jadi tiap tahun akan begini, itu nggak sengaja saudara. Saya sudah pasti nggak sengaja, kebetulan. Saya merasakan itu juga karena waktu saya buat CLCC kan ulang tahunnya 29 bulan 7, saya 26 bulan 7. Saya agak menyesal sih saya lahir tanggal 26 bulan 7. Maksud saya 29 bulan 7-nya buat CLCC bagus. Kenapa? Itu ayatnya bagus sekali. Saya pikir itu nggak boleh. Tapi saya kenapa mepet sekali sama saya ulang tahun. Seakan-akan dipepet-pepetin saudara. Padahal nggak sengaja. Ya waktu menentukan tanggal ulang tahun gereja, saya nggak kepikir saya 26 bulan 7. Aduh ya, tapi nggak apa-apa ya saudara ya. Yang penting kita tetap rayakan bersama-sama anugerah Tuhan. Bulan ini kita belajar tentang tetaplah berdoa. Sama-sama katakan sama-sama. Lagi, tetaplah berdoa. Nah, saya minggu ini share tentang doa syafaat. Ya, berdoa syafaat. Dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, agak panjang memang. Nah, saudara, sebelum kita baca ayatnya, saya mau ajak kita lihat begini bahwa dunia kita ini penuh dengan kerusakan moral, betul gak sih? Di mana-mana makin lama makin kacau, ketidakadilan. Wah, ya. Ada teman saya yang beberapa kena hukuman karena memang mungkin terlibat dalam kasus-kasus korupsi lah, mesti saya bilang begitu. Tapi betul-betul dimiskinkan sampai harus bayar 600 miliar ya, sempat tuntutannya begitu. Tapi akhirnya enggak. Saya bilang ya memang kalau itu kan prinsipnya tentang korupsi ya, bahwa dimiskinkan itu ada. Tapi jangan tebang pilih, kan begitu saudara. Penuh dengan ketidakadilan. Ya sementara yang kasusnya jauh lebih besar, penjaranya cuma sedikit, hukumannya enggak terlalu banyak. Kekerasan juga terjadi di mana-mana, keluarga yang hancur juga makin lama makin banyak. Bangsa yang kehilangan arah, aduh saudara, ini pentingnya kita bingung lihat bangsa ini, betul ya? Kita perlu berdoa. Nah, sayangnya respon kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali marah, kesel, menghakimi, menjauh, cari aman sendiri. Malah bisa jadi kita terlibat dalam praise and worship lebih banyak, nggak terlibat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang kacau balau ini, atau apatis. Sudahlah, nggak usah dipikirin lah, bikin frustasi, bikin putus asa. Tapi gimana sih respon yang seharusnya saudara dan saya punya menghadapi masalah hari-hari ini. Ya, lagu tadi bagus dan saya rasa tepat untuk kita pikirin, tapi saya mau ajak kita baca dulu. Panjang saudara ya, tapi kita akan baca gantian. Ya, yang putih saudara, yang kuning saya. Mudah-mudahan kebaca nggak sih? Minta maaf kalau ada yang nggak kebaca ya. Oke ya, minta maaf ya, nggak apa-apa. Saudara yang putih dulu ya. 2, 3. Lalu dan memandang, dan Abraham berjalan. Sekarang saya, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Supaya dan kepada keturunannya dengan dan supaya Tuhan. Oke. Saudara, saya potong di sini dulu ya. Menarik sekali. Sebelum ayat ini diceritain, Tuhan berangkat dari situ tuh dari mana sih? Dari rumah Abraham. Tuhan lagi ngapain? Tuhan lagi datang ke situ
untuk ngomong sama Abraham, mengingatkan lagi siapa Abraham. Katakan siapa Abraham. Diingatkan lagi bahwa kamu bukan orang biasa loh, kamu orang pilihan. Dan Tuhan punya janji yang akan digenapi karena Abraham juga sudah mulai putus asa dengan janji Tuhan. Udah tua gak dapet nih, janji Tuhan gak digenapi-genapi, kayaknya Tuhan lupa. Tuhan datang lagi, Tuhan mau bilang ini, aku tetap ingat loh dan aku akan menggenapi janjimu kepadamu. Oke, jadi janji Tuhan baru dikasih sama Abraham. Saudara mesti mengerti itu. Apa rasanya kalau Tuhan baru bilang, aku akan menepati janjiku. Seneng gak saudara? Lagi saudara seneng kayak dapat hadiah, nih ya, kayak kita lagi ulang tahun, lagi dapat hadiah, terus langsung Tuhan bilang begini, coba lucu sekali lihat. Berpikirlah Tuhan yang kuningnya. Apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham? Apa itu? Bahwa kamu akan diberkati, tapi Sodom akan dihancurkan. Orang kok nggak dikasih kesempatan pesta ya? Tuhan baru berangkat nih. Oke ya, Abraham salaman, aduh makasih ya Tuhan, terima kamsya banget, aduh terima kasih untuk berkat-Mu. Langsung Tuhan bilang nih, aku kasih tahu enggak ya? Aku kasih tahu deh, Abraham kamu diberkati kan, tapi Sodom akan dihancurkan. Kenapa sih Tuhan cari momen begini? Karena begini loh saudara, menarik sekali Tuhan melibatkan Abraham di dalam rencana Tuhan untuk Abraham mengenal hati Tuhan di tengah-tengah rencana berkat. Dan belajar untuk enggak menikmati berkat itu buat sendiri. Amin. Kadang-kadang kita nih kalau diberkati, saudara mesti tahu ini loh saudara. Istri saya punya kalimat ini bagus, ini enggak ada di buku mana-mana. Masalah itu melukai, tapi berkat pun melukai kita. Wow. Nining. Ignat ya harahap. Ya kan? Masalah melukai kita, kritik melukai kita, tapi pujian juga melukai kita. Masalah melukai saudara dan saya, tapi berkat pun bisa melukai kita. Contoh, kita ambil contoh Billy. Setuju? Mana Billy? Oke. Billy ini baru punya anak. Baru berapa bulan Bill? 2 bulan. Sempat dia pikir, aduh gue pengen banting anak ini katanya begitu saudara. Karena nangis terus. Karena dia bilang, aduh ini. Tapi enggak. Tapi perhatiin mana? Gini. Enggak aman ya, sorry. Tapi gini, Billy ini diberkati Tuhan punya anak. Setuju ya? Berkat tuh bisa melukainya apa? Bisa tadi gini, kita yang tadinya pelayanan tiba-tiba mulai mikirin diri sendiri gara-gara punya anak. Pernah rasa itu? Gue gini, mulai gini, aduh udah gue kurangin lah, gue kurangin, kenapa? Gue harus pikirin anak gue, lihat itu berkat melukai, waktu kita diberkati kita bisa bersyukur dan lupa orang lain, itu luka, kita jadi sangat egois, sangat menikmati hidup dalam berkat Tuhan, lupa bahwa berkat Tuhan bukan buat diri kita sendiri. Lihat ini, sebab aku telah memilih dia, ini nih. Sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, oleh dia segala bangsa di bumi akan dapat berkat. Tuhan gak mau Abraham lupa bahwa tujuannya Abraham diberkati adalah untuk jadi berkat. Katakan saya diberkati untuk jadi berkat. Ini susah saudara, percayalah. Ya kan? Wah semuanya habis buat kita, waktu terbaik habis buat kita, uang terbaik habis buat kita, semuanya buat diri sendiri. Sisa baru jadi berkat. Setuju? Makanya Tuhan bicara begini. Tadi kita nyanyi lagu di terima kasih Tuhan ku bersyukur, Bapakku bersyukur bagus. Tapi gini, jangan terus habis bersyukur apa? Habis bersyukur apa? Makanya Tuhan bilang ya aku kasih tahu nggak, akhirnya dikasih tahu sama Abraham. Yuk kita baca lagi. Kuningnya saya ya. Dan sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya dia ngomong sama Abraham. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Yang putih saudara, 2, 3. Tetapi Abraham datang mendekat.
Waktu Tuhan mulai bilang gini loh, ini baru terima janji berkat terus ini. Ada banyak yang ngeluh tentang Sodom. Ngeluh ini bicara apa? Sodom jahatnya luar biasa. Bukan cuma sombong, egois, gak kenal Tuhan, tapi jahat sama orang lain. Mereka jahat, berperilaku yang sangat jahat sama orang lain. Dan Tuhan bilang, aku mau lihat. Tuhan bukan gak tahu. Lihat ini, Tuhan bukan gak mau tapi, Tuhan bukan gak tahu, tapi Tuhan lagi ngajar Abraham. Sama seperti Tuhan lagi ngajar saudara dan saya. Di tengah rencana berkatnya, Tuhan mau ajar kita. Dan Abraham mulai belajar dari hati Tuhan, Abraham akhirnya tetap berdiri, dia menghalangi Tuhan bergerak ke arah Sodom. Dan Abraham mulai berani bilang begini, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Di ayat berikutnya, bagian saya kuning. Oh ini Abraham yang masih ngomong ya, tapi bagian saya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Saudara baca 2, 3. Membunuh sehingga orang benar itu jauhlah kiranya Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu, tempat itu karena mereka. Saudara, sampai sini gini loh. Abraham mulai bilang ini, dan di sini Abraham mulai tanya, dia belajar tentang hati Tuhan. Yang putih saudara lihat ini, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Masa sih hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Dan Tuhan bilang ini, aku tidak akan hukum kok. Aku akan adil. Aku akan tetap mengasihi mereka, bahkan orang benar itu akan membenarkan yang lain. Kira-kira begitu, kalau ada. Saudara, dengan kata lain Abraham mulai belajar bahwa Tuhan itu bukan Allah yang gampang menghukum. Abraham lagi belajar bahwa Tuhan bukan Allah yang senang menghukum. Dari dialog ini, Abraham mengerti hati Tuhan lebih lagi. Bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Amin. Makanya sampai hari ini tiap kali di kelas-kelas sering banyak orang nanya gini, Pak gimana nasibnya orang di pedalaman yang gak pernah dengar tentang Injil, gereja gak pernah masuk sana. Apakah mereka gak pernah dengar tentang nama Yesus, apakah mereka akan binasa? Jawaban saya selalu begini, saya sangat percaya sama kasih dan keadilan Tuhan. Dia bukan Allah yang semena-mena. Saudara aja mikirin begitu, Tuhan pasti lebih memikirkan mereka. Saya percaya sama kasih Tuhan. Saya enggak khawatir dengan itu. Saya enggak khawatir Tuhan tidak adil. Tuhan pasti adil. Amin. Tuhan pasti penuh kasih. Nah saudara lihat ini bagian saudara. Abraham menjawab apa? 2, 3. Abraham menyahut. Sekiranya kurang. Apakah engkau akan memusnahkan? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Saudara, lagi Abraham. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Saudara, bentar, belum maju ya. Di saya belum maju, di situ udah maju? Belum. Oke. 2, 3. Katanya. So, pelan-pelan ya, saudara lagi, anggap saudara lagi seperti Abraham, saudara lagi doa sama Tuhan. Kalau 30 gimana? Tuhan bilang ini, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Abraham tuh lagi meragukan kasih Tuhan loh saudara. Dia nawar pelan-pelan dan Tuhan selalu jawab gini, aku tidak akan hukum, aku tidak akan hukum. Sekarang giliran saudara lagi, 2, 3, katanya. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. 2, 3, katanya. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 2, 3.
Dialog ini Tuhan sengaja libatkan Abraham untuk Abraham belajar tentang hati Tuhan. Jadi dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan jawab Abraham. Tuhan mengerti hati Tuhan. Sampai 10, Abraham tahu jahatnya Sodom dan Gomora, tapi waktu ditawar sampai ujung, Tuhan tak bilang, aku akan ampuni kalau ada. Ada yang bilang begini loh, aduh harusnya Abraham jangan berhenti ya, terus tawar sampai 1. Ya kan? Tuhan akan selamatkan, kenapa berhenti berdoa? Hal itu buat saudara dan saya juga, jangan putus asa berdoa. Jangan putus asa berdoa. Amin. Saudara berdoa buat siapa? Saudaramu, keluargamu, orang tuamu, temanmu, kotamu, bangsamu. Jangan putus asa berdoa. Jangan putus asa berdoa. Kita lagi bilang, waduh nanti yang sekarang kok udah kacau gini, nanti presidennya siapa lagi berikutnya, kita udah gak kebayang nama siapa nih. Jangan putus asa berdoa. Amin. Kita gak tahu kalau Abraham terus sampai 1 orang, Tuhan kasih apa? Gak ada yang tahu. Tapi satu hal, pesan dari Alkitab ini bukan soal Tuhan akan berubah. Tuhan tuh gak berubah. Tapi pesannya ada gini, Abraham yang lagi diajak belajar kenal Tuhan. Hari ini saudara dan saya sedang diajak belajar kenal Tuhan. Amin. Nah, yang pertama poinnya begini. Lewat 1, oke. Doa syafaat, kalau sudah mau belajar berdoa, doa syafaat itu lahir dari hati yang mengenal Tuhan. Hati yang kenal hati Tuhan itu kayak apa. Makanya Kejadian 18 ayat 25 bilang, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Abraham memulainya dengan keraguan. Tapi Abraham mengakhirinya dengan dia tahu Tuhannya seperti apa. Dia tahu, udah gua tawar terus dia kasih terus. Udah gua tawar terus gua dikasih terus. Mungkin Abraham bilang, sampai 1 pun dikasih. Tapi mungkin Abraham bilang nih, kayaknya 1 pun gak ada. Makanya Abraham berhenti, mungkin. Ya kan? Nah, saudara, kalau saudara mau belajar berdoa, jangan lahir dari hati yang tidak percaya Tuhan. Jangan lahir dari hati yang meragukan Tuhan. Kenali dulu Tuhanmu, berdoalah sesuai dengan hatinya. Karena dia Allah yang adil, dia Allah yang penuh kasih. Coba saudara lihat ini. Allah yang dikenal Abraham adalah Allah yang kudus, katakan kudus. Adil, katakan adil. Penuh belas kasihan. Saudara mesti mengenal ini dulu. Kadang-kadang kita nggak kenal Allah sebagai Allah yang kudus sehingga kita hidup sembarangan juga. Dan kita main berdoa aja dengan segala ketidakpedulian kita. Tapi Allah tuh Allah yang kudus, dia Allah yang adil, dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah doa syafaat bukan mau memanipulasi Tuhan. Ada orang bilang kalau proyek saya goal, gue perpuluhan Pak. Pastor tolong doain proyek saya, kalau goal saya perpuluhan. Dalam hati saya, wah. Kalau sudah memulai dengan memanipulasi Tuhan biasanya susah nih. Justru proyeknya gak goal nanti. Setuju ya? Teman saya yang lagi dalam penjara dan dia kena berapa tahun ya? 5 tahun ya. 5 tahun tadinya harus bayar 600 miliar. Wah sudah gak mungkin habis-habisan sudah. Dia tadinya bilang nih, di tiap kali gua ke Israel proyek gua goal terus loh. Saudara, hubungan sama Tuhan jangan memanipulasi Tuhan. Dosa tetap dosa, kebenaran tetap kebenaran. Amin. Jangan memanipulasi Tuhan. Yang kedua, jangan memaksa. Gini loh, saudara, boleh gak sih kita ngotot minta? Boleh. Tapi keputusan akhir ada di Tuhan. Dan belajarlah percaya sama Tuhan kita bahwa dia Allah yang baik dan adil. Adil dan penuh kasih. Sehingga gini, kalaupun dia tidak menjawab sesuai keinginan kita, jangan marah, jangan kecewa. Setuju? Kalaupun kecewa, belajar lagi nih, Tuhan aku kecewa, aku marah. Tapi tahu gini, tapi engkau yang Tuhan bukan aku. Belajar begitu, engkau yang Tuhan bukan aku. Saya berdoa buat teman-teman saya, tapi Tuhan gak selamatkan mereka, Tuhan izinkan mereka dipanggil Tuhan lebih dulu. Saya ada kecewa sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Apa susahnya Tuhan? Tapi di situ di dalam Tuhan, aku bingung, aku nggak ngerti kenapa kau nggak sembuhkan mereka. Tapi satu hal, engkau yang Tuhan bukan aku. Amin. Dan mengertilah bahwa doa kita bukan untuk mengubah Tuhan loh. Dia Alkitab bilang dia bukan Allah yang berubah.
Tapi doa kita sedang membuat kita mengenal. Lihat, Tuhan membentuk Abraham, Tuhan membentuk saudara dan saya untuk makin memahami Tuhan. Kita makin bertumbuh, makin mengerti Tuhan, itu tujuan doa. Sehingga kita akan belajar berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi Pak, Tuhan janji kita jawab doa kita kan? Ya. Terus gimana kalau Tuhan gak berubah? Saudara gak usah berpikir Tuhan berubah apa, gak usah bingung begitu. Biarkan Tuhan, intinya Tuhan suruh kita berdoa, kita berdoa. Dan kalau dia bilang ini, aku akan menjawab doamu, kita percaya itu. Amin. Tapi dia tetap Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat. Yang kedua, doa syafaat tadi lahir dari mengenal hati Tuhan, katakan mengenal hati Tuhan. Yang kedua, doa syafaat lahir dari identitas sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Nah, harus lahir dari identitas kita juga. Siapa kita sih kok sampai berani berdoa? Ya, bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan, kita anak Tuhan, kita orang yang sudah diampuni Tuhan. Amin. Karena itu saudara dan saya bisa berdoa. Kenapa? Kita anak Tuhan. Katakan saya anak Tuhan. Saya sudah diampuni. Amin. Karena saudara sudah diampuni, sudah dilayakkan, saudara dan saya bisa berdoa. Kayak anak ngomong sama bapaknya aja. Ya, karena itu doa syafaat ini mulai diajarkan Tuhan kepada Abraham, diajarkan Tuhan sama kita setelah apa? Abraham dipulihkan dulu identitasnya dalam Tuhan. Abraham dipulihkan dulu tentang siapa dia dalam Tuhan. Saudara harus tahu siapa saudara dalam Tuhan. Saudaralah anak-anak Allah yang diampuni Tuhan. Saudara mesti sadar identitas tadi juga begini loh. Kita semua harusnya menerima penghakiman seperti Sodom. Saudara harus sadar itu. Doa syafaat harus lahir dari identitas bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum juga. Tapi karena apa yang Yesus lakukan, Tuhan memberi anugerah pada kita yang berdosa dan membentuk kita jadi umatnya dan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Setuju ya? Nah, syafaat itu saudara, bukan lahir dari mentalitas korban. Jangan sampai kita bersyafaat, wah aku. Lihat, kadang-kadang kita bersyafaat karena kita mikirin diri sendiri. Kita bersyafaat Tuhan, tolonglah Tuhan pulihkan. Kita bersyafaat karena kita mengasihi diri sendiri, mentalitas korban. Tapi doa syafaat, doa kita buat orang lain harusnya lahir ketika kita melihat dunia dari hati Tuhan. Tadi kita sudah mengerti Tuhan seperti apa, kita tahu siapa kita dan Tuhan melibatkan kita. Saya anak Allah yang dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Ayo belajar melihat dunia seperti Tuhan melihat dunia ini. Belajar lihat keluargamu seperti Tuhan melihat keluargamu. Belajar lihat temanmu seperti Tuhan lihat temanmu. Belajar lihat orang-orang di sekitarmu seperti Tuhan melihat orang-orang di sekitarmu. Amin. Jangan kalau kita nggak jadi korban, kita nggak mengasihi orang. Kalau jadi korban aja baru kita berdoa. Mau rusuh baru kita berdoa, Tuhan jangan rusuh Tuhan. Kenapa? Takut kita kena rusuh. Tapi kalau selama yang perang di mana tadi? Di Iran. Santai kita enggak berdoa buat orang Iran. Enggak berdoa buat orang-orang di Timur Tengah. Padahal berapa banyak juga orang kehilangan keluarganya di sana. Apakah itu harus kena sama saudara dan saya dulu baru kita mau berdoa buat orang lain? Yuk belajar melihat dunia dengan hati Tuhan. Indonesia lagi kacau nih ekonominya, berdoa enggak? Beberapa teman bilang nih, wah kalau saya justru lagi enak nih dolar naik. Wow, ajaib. Ya kan? Karena stoknya banyak banget katanya, wah lu mau bagus lah. Saya enggak bongkar rahasia nanti, Billy lagi bilang enggak aman cerita sama Ko Andi mah ya. Enggak. Tapi beberapa saya ikut senang. Tapi gini, jangan sampai waktu kamu senang kamu lupa berdoa buat orang lain. Jangan sampai baru kita kena masalah dulu, baru kita mau berdoa buat orang lain. Doa syafaat lahir ketika kita lihat dunia, kita ketika lihat orang lain dengan hati Tuhan. Bukan dengan ego kita. Yang ketiga, yang terakhir. Cepat sekali ya. Yang bersyukur katakan haleluya. Doa syafaat lahir dari kebenaran Injil, bukan dari kesombongan rohani. Lihat. Abraham bilang ini, aku memberanikan diri berkata pada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Saudara mesti sadar bahwa gini loh, kita ini bisa seperti sekarang karena berkat Tuhan kan. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, bukan karena kita hebat. Kita sebetulnya cuma debu dan abu.
Jangan doa kita lahir dari rasa sombong. Kadang kita dalam doa kita merasa lebih baik dari dunia. Kita doa, waduh Tuhan ampuni presiden, ampuni semua nih jajaran menteri, jajaran apa nih, kacau balau pejabat. Kita merasa kita lebih baik, padahal kalau kita jadi pejabat, jangan-jangan kita korupnya lebih banyak daripada mereka. Yang setuju katakan amin. Yang akan korup lebih banyak katakan amin. Saudara tahu enggak? Kristen pernah punya partai. Apa coba namanya? PDS. Warna apa? Kemarin masih ada yang ingat. Ungu, kok hebat, ingat sekali. Waktu PDS muncul, suara PDS sama PKS sama persis loh. 5%. Berarti suaranya bagus. Tapi apa? Pemilu berikutnya ada enggak? Kenapa? Hancur. Oh itu ketua-ketua PMK saudara, itu anak ketua-ketua youth di mana-mana. Saya karena dulu sempat agak terlibat sedikit, jadi ketua masuk jadi DPRD jadi apa? Semua begitu dapat kekuasaan, begitu dapat uang korup semua. Akhirnya nggak usah bangsanya yang kacau, partainya hancur. Kita nggak lebih baik daripada mereka. Kita nggak lebih baik daripada orang di luar sana. Amin. Amin. Karena gini loh, jangan berdoa karena kamu merasa kita lebih baik, lebih suci, lebih layak di hadapan Tuhan. Tapi berdoalah karena kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik, tapi karena anugerah Tuhan. Berdoalah karena gini loh, kita pernah ada di posisi mereka. Kita pernah ada di posisi yang akan binasa. Kita pernah ada di posisi yang mencintai uang begitu rupa. Yuk kita berdoa buat itu. Amin. Abraham adalah seorang yang berdoa buat Sodom dan Gomora. Tapi saat ini sampai 10 Abraham berhenti. Kenapa? Kalau saya, pendeta lain di YouTube mungkin ada khotbah lain saudara ya. Tidak apa-apa. Kalau saya percaya gini, Abraham melihat tidak ada satupun orang benar. Karena itu dia berhenti berdoa. Pak harusnya jangan berhenti berdoa. Harusnya kita pun jangan berhenti berdoa. Tapi lihat, Tuhan akhirnya melakukan apa? Dia memberikan satu orang benar, yaitu apa? Tuhan turun jadi manusia. Hanya Tuhan yang bisa jadi satu-satunya orang benar, yang bisa membenarkan banyak orang lain yang berdosa. Lot gak bisa membenarkan Sodom. Yesus turun ke dunia yang berdosa untuk menanggung murka Tuhan dan jadi korban untuk menggantikan orang yang seharusnya dihukum, yaitu saudara dan saya dan banyak orang lain yang lain. Amin. Yesus jadi satu-satunya orang benar dan karena Yesus itulah kita diterima Allah. Karena Yesus itulah kita bisa mendekat pada kasih karunia Tuhan. Karena Yesus itulah kita juga dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Dipanggil untuk berdoa buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Yesus jadi satu-satunya orang benar. Waktu Abraham berdoa tidak ada satupun orang benar. Tapi Yesus turun ke dunia untuk menjadi satu-satunya orang benar. Dan karena dialah kita orang-orang yang berdosa bisa dibenarkan. Bisa diampuni, bisa ditebus. Nah saya mau ajak gini, setelah kita diampuni, ditebus, yuk kita belajar berdoa buat orang lain yang mau katakan amin. Yang mau belajar berdoa buat orang lain katakan amin. Kalau Tuhan memberkati kita, jangan berhenti sampai berkat buat diri kita sendiri, amin. Ya kan? Sama seperti Abraham, begitu diberkati, Tuhan langsung ajak dia mikir tentang Sodom. Hari ini sudah diberkati, sudah tetap dijaga Tuhan. Tuhan mau ajak kita berpikir buat orang lain yang sedang tidak sebaik saudara dan saya. Makanya apa yang harus kita buat? Lasem berulang tahun puji Tuhan. Tapi begini, yuk belajar jadi gereja yang rendah hati yuk. Menyadari bahwa kita pun juga hanya debu dan abu di hadapan Tuhan yang kudus. Yuk belajar rendah hati yuk. Yang kedua, yuk belajar punya belas kasihan. Melihat orang berdosa bukan dengan kemarahan, tapi dengan hati yang dipulihkan Tuhan. Belajar punya hati yang dipulihkan Tuhan untuk mengasihi orang lain. Yang ketiga, yuk punya hati yang betul-betul mengalami Tuhan, dipulihkan Tuhan. Karena kita pernah ada di posisi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Amin. Apa yang bisa membuat saudara dan saya terus berdoa buat orang lain? Waktu saudara dan saya terus mengalami hati dipulihkan Tuhan. Kalau enggak, kita egois. Orang yang hatinya terluka akan egois. Tadi kan, masalah melukai hati kita, berkat pun melukai hati kita. Dan orang yang terluka, egois. Orang yang terluka kan mikirin mengasihani dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang yang terus dipulihkan Tuhan setiap hari,
Orang yang terus menyadari saya diampuni Tuhan, saya dikasihi Tuhan, saya dijaga Tuhan. Maka kita akan mulai bisa belajar berdoa buat orang lain, melayani orang lain. Yang setuju kata amin? Kenapa? Karena kita ingat kita pun pernah ada di posisi mereka. Kalau nggak ada yang melayani kita, apa yang membuat kita bisa ada di sini? Halo? Apa kalau nggak ada yang melayani? Saya ingat bagaimana orang mendoakan saya. Walaupun saya masih nggak peduli sama Tuhan, tapi peristiwa-peristiwa itu saya ingat bagaimana orang berdoa buat saya. Saya ada di rumah sakit, orang datang, nggak kenal orang datang untuk berdoa buat saya. Sampai saya ngapain orang ini nggak kenal gua juga. Bikin suasana ruangan jadi awkward aja. Pernah saudara itu? Saudara datangin orang, shalom apa kabar? Boleh saya berdoa buatnya? Ya sudah berdoa biar cepat selesai dan keluar dari tempat ini. Ya kan? Tapi gini, sampai hari ini peristiwa-peristiwa itu gak pernah bisa lupa buat saya. Karena itu yang membuat saya terus terhubung sama Tuhan. Lewat doa-doa orang-orang yang dipakai Tuhan ini. Amin. Kalau saudara hari ini sudah diampuni, ayo kita melayani orang lain. Ayo kita berdoa buat orang lain. Jadi gereja yang berdoa yuk. Amin. Jadi gereja yang berdoa. Jadi gereja yang berdoa. Tuhan berkati saudara ya.